warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juang Listriani SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Bina Bangsa Getsen-Pena. Pada hari ini saya melakukan PPL Aksi 2 dengan model Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Sehat semuanya? Sehat. Semangat ya? Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada yang hari ini tidak masuk? Ada. Latif. Kenapa Latif? Latif. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Andre untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan doa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Apakah pakaian kita mengecek dulu? Pakaian sudah rapi semuanya? Sudah ya? Sudah. Sudah. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan tepuk PPK terlebih dahulu, ya? Semua biar semangatnya bangkit lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, manis. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin sudah kita bahas, ya. Masih ingat? Deskripsi, ya, teks deskripsi. Masih ada yang ingat gak pengertian teks deskripsi? Ya, betul. Ya, apa pengertian teks deskripsi? Adalah teks yang berisi tentang gambaran suatu objek, tambang, tempat atau peristiwa. Tentu juga dapat dirasakan dengan isu dan didengar. Iya, jadi teks deskripsi itu tadi ya masih berhubungan dengan Pancasila. Nah, kemudian dalam teks deskripsi itu ada ciri-cirinya kan? Kemarin masih ingat gak pelajaran yang lalu ciri-ciri teks deskripsi? Ingat? Ada yang ingat? Angkat tangan. Oh iya, kita silakan. Teks deskripsi yaitu melibatkan kata indera seperti penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Cara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Oke, jadi pada pelajaran hari ini ya itu adalah mengenai menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. Jadi kalian itu nanti membuat teks ya karena menyajikan data. Tentang apa? Tentang suatu objek. Objeknya bisa sekolah, bisa tempat wisata, bisa tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Jadi kalau kita kan seringnya ada lomba tari. Nah, itu bisa juga digambarkan dalam teks deskripsi. Minta tolong Julita. Tujuan pelajaran peserta didik diharapkan mampu menyusun kerangka teks deskripsi sebuah objek lingkungan secara dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kalimat dengan cermat. Peserta didik diharapkan mampu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, atau tanda baca dan Baik, jadi tujuannya itu ya ada dua. Jadi nanti diharapkan kalian bisa menyusun kerangka teks deskripsi. Jadi kalau kita buat karangan
tidak tiba-tiba jadi karangannya, tidak. Kalian harus buat kerangka dulu kan. Ya, kemudian baru nanti kalian diharapkan mampu menulis teks deskripsi. Ya, masih ingat nggak strukturnya ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Siapa bisa? Masih ingat nggak? Ayo, Tibi. Oke. Identifikasi, Kemudian deskripsi bagian, deskripsi bagian. kesimpulan atau pesan. Iya, kesimpulan. Jadi yang pertama kali itu adalah identifikasi dulu, ya. Identifikasi dulu. Identifikasi itu apa ya? Nah, kalian bisa lihat. Kemudian langkah-langkah dalam kita menyusun teks deskripsi. Minta tolong bacakan. Sawan bisa? Ya. Langkah-langkah sebagai satu, menentukan objek yang akan dideskripsikan, entah itu orang, tempat, benda, binatang, suasana, ataupun objek-objek lainnya. 3. Menyusun rinci objek ke dalam pola yang Deskripsikan semuanya. Nah, jadi yang pertama kali carilah objek yang menarik kalian dapat deskripsikan. Jangan cari objek yang susah dideskripsikan. Misalnya ubur-ubur. Nah, ya. Jadi materi kita itu tentang project. Nah, diharapkan kalian itu nanti menghasilkan suatu project. Tapi bukan itu yang ibu nilai, ya. Yang ibu nilai itu adalah prosesnya, ya. Jadi ibu tidak mengatakan hasilnya bagus sekali proyeknya. Ya, memang harus sebenarnya bagus juga kalau hasil proyek itu bagus hasilnya. Tapi yang ibu harapkan kekompakan dari tiap kelompok, semua bekerja sama, ya. Menyusun jadwal ya tentang pembuatan proyek. Kan sudah kalian observasi ya. Nah, ada juga yang sudah konsultasi dengan ibu, kelompok masing-masing sudah konsultasi ya. Ada yang 2 kali ada ya, ada lewat WA juga. Ada yang saat ibu istirahat kalian menemui ibu. Nah, konsultasi menanyakan proyeknya, proses proyeknya. Nah, hari ini dalam kelompok masing-masing silakan ibu kasih waktu 10 menit untuk melihat kembali ya, melihat kembali hasil proyek kalian ya, proyek kalian ini dengan video-video yang sudah kalian ambil, video observasi kalian yang sudah kalian ambil. Apakah sudah mantap dengan teksnya itu? Nah, nanti kita akan presentasikan hasil. Judulnya apakah menarik buat kalian? Ya, skornya itu totalnya 1 sampai 10. Tepat nanti. Jadi harus kalian juga harus cepat. Ya. Mulai 1, 2, 3. Kiss. Dum. Ta. 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 Dum. Dum. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil proyek kami. Kota Ketapang ini banyak tempat yang bisa kita kunjungi untuk bersantai. Salah satunya Taman Kota. Selain itu, menambah wawasan untuk mengembangkan tulisan deskripsi mengenai wisata di daerah Ketapang. Oke. Silakan. Perencanaan proyek. Siswa
Siswa memulai observasi, tetapi sebelumnya siswa-siswa bertanya dahulu kepada Ibu Ani, apa saja yang harus dideskripsikan. Oke, jangan bertanya. Oke. Manfaat apa yang kalian dapat dari membuat proyek tentang taman kota? Manfaat yang kami dapatkan yaitu bahwa saat membuat teks dan video kami harus melakukan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil teks deskripsi kami. Keraton Matan Ketapang. Keraton Matan merupakan keraton bekas kerajaan Tanjung Pura, yakni kerajaan Melayu tertua di Kalimantan Barat. Di sini terdapat rumah-rumah adat Melayu. Di dalamnya masih tersimpan peninggalan-peninggalan sejarah. Bangunan ini Ya. Semuanya bisa melihat hasil videonya. Deskripsi SMP Negeri 8 itu bisa membuat teks deskripsi. 8 Ketapang. SMP 8 Ketapang terletak di Jalan Pasir Maya, Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. SMP 8 Ketapang mempunyai lingkungan bersih dan di halaman depan terdapat lapangan upacara yang luas, juga ada lapangan voli dan parkiran. Di gedung pertama terdapat ruangan lab komputer dan ruangan kepala sekolah. Selain itu ada ruangan tata usaha, TU, dan ruang guru. Oke, kendalanya kemarin dalam membuat teks SMP Negeri 8. Kesulitannya saat merangkai kata-kata di sekolah ini kan banyak ruangan dan halaman yang luas, jadi banyak yang harus dideskripsikan, sedangkan kalimatnya kadang tidak menyambung. Ikhlas Kabupaten Ketapang. Bagian depan. Di bagian depan terdapat tangga lebar dan bersih. Lantainya juga sangat bersih dan berkilau. Di samping tangga juga terdapat beberapa pohon. Masjid Agung Al-Ikhlas membuat orang-orang yang lewat terkagum saat melihatnya. Apa kekurangannya? Dalam menjelaskan kurangnya. Oke, kurang nyaring ya. Jadi tidak nampak terdengar. 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pembelajaran berbasis project ini, apa yang kalian dapatkan? Pengetahuan. Bisa berpengalaman. Bisa berpengalaman. Kalau kalian, ibu bertanya nih, dibandingkan dengan pembelajaran kalau kita di kelas, menyenangkan yang mana? Project atau menyelesaikan permasalahan di kelas? Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Iya, Bu. Nah, nanti kita akan bertemu kembali pada pembelajaran project lainnya yang lebih menarik lagi, dan ini nanti berikutnya itu adalah prosedur. Prosedur itu lebih menarik lagi ya, karena kalian memprosesnya ya, membuat makanan atau membuat kerajinan. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Andre untuk berdoa.